Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini, yaitu kita akan membahas tentang Revolve Boss dan Revolve Cut pada menu feature yang ada pada SolidWorks. Langsung saja, menu Revolve Boss di sini fungsinya untuk menambahkan benda padat atau benda solid pada fitur SolidWorks dengan cara memutar. Prinsipnya hampir sama dengan Extrude Boss, tetapi berbeda pada arah. Kalau Extrude Boss itu arah linear, tapi kalau Revolve itu berbentuk benda putar. Nah, pada Revolve Cut kebalikannya. Jadi kalau di Revolve Boss itu menambahkan atau membentuk benda padatan solid, di Revolve Cut yaitu mengurangi atau memotong tetapi dalam bentuk benda putar. Langsung saja untuk lebih jelasnya, kita mulai membuat atau menggunakan fitur Revolve Boss. Nah, pada prinsipnya sama seperti Extrude Boss, kita juga harus menyediakan sketch. Maka dari itu kita pilih sketch, kemudian kita tetapkan bidang gambar. Nah, karena di sini nanti benda hasil revolve itu yang dibutuhkan adalah penampangnya, maka kita menggambar sketchnya adalah sketch dari penampang yang nanti akan kita putar. Misal di sini saya mengambil bentuk penampang berbentuk rectangle. Misalkan saya buat ukuran 50 melawan 70. Oke. Nah, kemudian saya oke. Sekarang kita masuk di menu fitur Revolve. Ini adalah simbol Revolve. Kita klik. Kemudian nunggu dulu. Tunggu sampai ada parameter yang harus diisi. Yang pertama di sini adalah axis of revolution, di mana nanti ini menjadi sumbu pusat atau pusat putar dari benda yang kita revolve. Aksis ini bisa berbentuk sebuah garis. Misal saya pilih salah satu garis, misalkan sisi ini. Nah, hasil revolve itu menunjukkan penampang yang kita gambar ini kalau kita putar terhadap aksis yang kita pilih, ini akan berbentuk demikian. Sudut putar bisa kita atur menjadi beberapa, nah seperti ini. Misal kita tidak menginginkan satu putaran penuh, kita bisa atur. Nah, ini adalah hasil dari revolve. Kemudian direction juga bisa kita atur. Pada prinsipnya hampir sama dengan pada menu Extrude Boss, di mana juga ada blind, kemudian up to vertex, kemudian up to surface, offset, midplane. Yang intinya ketika kita membuat, yang membedakan hanya arah. Kalau arahnya pada Extrude Boss itu adalah berbentuk garis linear, tapi kalau ini sumbu putar. Kita juga bisa membuat di direksi yang lain, misalkan kita pakai direksi 2. Nah, direksi 2 ini bisa arah sebaliknya, misalkan nah seperti ini, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, ini adalah hasil dari revolve. Nah, ada
cara lain ya, apakah garis axis of revolutionnya itu harus menempel pada bentuk sketch 2D yang kita gambar? Tentu tidak ya. Kita bisa menggunakan garis di luar garis yang ada pada sketch 2D. Misalkan ini adalah bentuk penampang yang saya inginkan untuk saya putar. Kemudian saya menginginkan di lain tempat untuk membuat sebuah garis yang nantinya akan saya jadikan sebagai axis of revolution atau sumbu putarnya. Nah, langkahnya tetap sama, menggunakan feature, kemudian kita gunakan revolve boss. Nah, kemudian kita pilih garis yang berada di luar ini, saya jadikan sebagai sumbu putarnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memperlihatkan bentuk penampangnya, ini saya kurangi. Nah, ini adalah hasil dari revolve. Oke, kita lanjutkan pada menu fitur Revolve Cut. Pada prinsipnya kita akan membuat sebuah benda atau memotong sebuah padatan dengan menggunakan Revolve Cut. Nah, prinsipnya kita hampir sama dengan Revolve Boss, cuma di sini kita fungsikan sebagai untuk mengurangi bentuk benda atau padatan. Berarti kita membutuhkan saya fitur extrude boss dulu untuk membuat sebuah balok. Nah, dengan demikian kita bisa membuat sebuah atau menggunakan menu revolve cut dengan cara misalkan saya ingin membuat sebuah lubang atau membuat sebuah bentuk potongan yang nantinya akan saya potong pada sisi balok. Nah, pertama kita tetap harus membuat sebuah sketch dulu sebagai bentuk penampang dari lubang yang kita inginkan. Misal di sini saya ingin membuat sebuah bentuk, kita sketch dulu, yaitu misalkan katakanlah. Oke, selanjutnya kita gunakan menu fitur, kemudian revolve cut. Nah, karena prinsipnya hampir sama, berarti kita tetap sama membutuhkan axis of revolution. Nah, caranya kita pilih salah satu dari sumbu putar yang memungkinkan untuk memutar untuk sketch kita. Ya, katakanlah ini biasanya yang berada di dekatnya sini. Ya. Misalkan ini kita pilih ini, atau ini, atau ini, atau ini bisa. Ini karena memungkinkan benda ini yang kita gambar sketch berbentuk lingkaran 25 ini diputar terhadap axis of revolution. Tetapi bila ini kita pilih garis yang ini, misalkan garis yang bentuknya arah sumbu ini Z, kita tidak akan bisa. Karena apa? Karena ini adalah bentuknya tidak memungkinkan untuk memutar bentuk ini, ya. Jadi
tidak saling berlawanan. Makanya saya pilih mungkin untuk lebih jelasnya yang paling dekat di sini. Nah, kita preview. Nah, mungkin hasilnya seperti ini. Karena yang di sini ini adalah bagian yang tidak terpotong atau bagian yang tidak berbentuk padatan atau makan angin, jadi tidak akan berpengaruh. Hanya bagian yang padat saja yang dilewati, nanti mungkin akan terlihat berlubang. Nah, seperti ini. Ini untuk revolve cut ya. Kita coba lagi, mungkin kita edit feature-nya, axis of revolution-nya kita ganti terhadap misalkan bagian yang tidak memungkinkan untuk dipotong ya. Misalkan ini, apakah ini bisa? Kita coba saja. Nah, ternyata tidak, kita tidak bisa memasukkan ini ya, seperti itu. Nah, seperti biasa mungkin juga hampir sama dengan yang ada pada fitur revolve boss. Jadi kita juga bisa memilih directionnya sampai blend, up to vertex, kemudian up to surface, offset, dan net blend. Kan sampai ke direction 2 untuk arah yang berlawanan. Seperti itu. Nah, ini kita coba pada bagian yang lain dari aksisnya. Nah, misalkan pada bagian ini. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Oke, itu video pembelajaran kami tentang revolve boss dan revolve cut. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.